Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperagakan cerita tentang The Lion King. Nama saya Fiana Ferdianti menjadi Nala dan juga Timon. Nama saya Salsa Rizky Nadifa sebagai Scar. Saya Alma Sekar Latifah berperan sebagai Mufasa dan Rafiki. Nama saya Muhammad Khalifah Dian Juanda berperan sebagai Simba. Saya Raja Safia berperan sebagai Pumba. Selanjutnya kami akan memperagakan ceritanya. Di suatu pagi yang cerah di sebuah savana, hiduplah sekawan singa. Mereka berkumpul untuk menyambut hari kelahiran anak pertama mereka. Kelahiran pewaris raja benar-benar disambut dengan hikmat oleh seluruh penghuni savana. Raja, sudah siap untuk acaranya? Silakan dimulai acaranya. Rafiki tersebut keluar dan memulai penyambutan calon pewaris tahta. Diangkatnya anak singa itu sambil memperkenalkan kepada penghuni savana. Inilah dia anak dari Raja Mufasa, Simba namanya. Dia akan menjadi pewaris tahta berikutnya. Semua penghuni savana bersorak dan meneriakkan Simba. Namun, dari kejauhan terlihat singa itu tua yang kesal dengan penyambutan Simba. Pewaris ya? Itu berarti Simba akan menjadi raja setelah Mufasa mati. Harusnya aku yang menjadi pewaris ya. Bagaimana jika Mufasa mati saat Simba masih kecil? Hahaha, sepertinya itu ide yang bagus. 3 bulan kemudian, Simba kecil sudah bisa berjalan-jalan, di mana dia merupakan anak yang suka berpetualang. Terdengar suara singa betina memanggil dari kejauhan. Simba, ayo kita ke sana. Iya, tunggu sebentar. Simba mengikuti Nala ke suatu tempat. Oke Simba, kita main di sini saja. Mengapa kita berhenti di sini? Ayo kita pergi lebih jauh lagi. Ini adalah perbatasan kita. Ingat, Raja menyuruh kita untuk tidak jauh dari rumah. Aku adalah pewaris raja. Kamu juga harus mengikuti kata-kataku. Iya deh, aku ikut kamu saja. Mereka pun berjalan menjauhi perbatasan. Namun tiba-tiba Mufasa datang. Halo anak-anak. Ayah, sedang apa kau di sini? Aku mencarimu Simba. Oh, kebetulan ada kamu Nala. Aku dapat pesan dari ibumu. Katanya dia menyuruhmu pulang. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Simba. Biar aku aja yang menjaganya. Iya Nala, kamu pulang saja. Kamu tidak perlu menjagaku, aku kan singa yang kuat. Mendengar itu, Nala pun berjalan pulang ke rumah. Nah Simba, aku ingin mengajakmu ke tempat yang menarik. Mufasa membawa Simba ke pinggir jurang. Lihatlah pemandangan ini semua akan menjadi kekuasaanmu saat besar nanti. Entahlah ayah, aku rasa aku tidak siap dengan semua ini. Tenang saja Simba, kamu pasti akan mengerti saat dewasa nanti. Saat mereka sedang menikmati pemandangan, muncullah Scar yang ingin mendorong Simba, namun dengan cepat Mufasa melindunginya. Mufasa terdorong hingga ke tepi jurang membuat dia hampir terjatuh. Saat Simba ingin menolongnya, Mufasa sudah terjatuh. Ayah, Paman Scar, kenapa kau membunuh ayahku? Aku tidak membunuhnya. Dia terjatuh karena jurang itu curam dan juga karena kau tidak membantunya. Padahal dia membutuhkanmu. Seperti inikah calon pewaris tahta berpikir? Kau tidak pantas Simba, pergilah dan jangan kembali. Simba panik dan kebingungan, lalu dia berlari menjauhi Scar. Dia berlari dan terus berlari hingga menjauhi savana dan masuk ke dalam hutan. Setelah jauh berlari, Simba kelelahan dan akhirnya tertidur di tanah. Kemudian datanglah gajah dan babi hutan. Hei, ada anak singa tuh, ayo kita makan dia. Hei Pumba, kau lupa bahwa kita vegetarian ya? Kalau begitu kita bangunkan saja dia. Puma bodoh, kalau dia mau makan kita bagaimana? Dia hanya hewan kecil.
Mendengar percakapan Pumba dan Timon, Simba pun terbangun, lalu terkejut melihat gajah dan babi hutan di hadapannya. Ah, jangan makan aku. Waduh, ini hewan sama bodohnya dengan Pumba. Kami tidak akan memakanmu, singa kecil. Kami ini vegetarian. Apa yang membuatmu ada di sini, singa kecil? Siapa namamu? Namaku Simba. Aku diusir oleh pamanku ke sini. Kasihan sekali kau. Oh ya, kenalkan namaku Pumba. Dan gajah ini adalah Timon. Bagaimana kalau kau ikut kami saja? Ya, selagi kau tidak memakan kami, tidak apa-apa sih. Apakah boleh? Aku bukan singa yang tangguh. Hei, tenang saja Simba. Apapun yang membuatmu diusir, selama apapun dirimu, kau tetaplah singa, hewan yang sangat kuat dan bijaksana. Kau harus mengingat dirimu sampai semua masalah yang ada di dunia ini membuat kamu kehilangan jati dirimu. Mendengar pesan dari Timon membuat Simba tersenyum. Lalu mereka bertiga pun bersatu dan saling berkelana di hutan. 3 tahun kemudian, Simba sudah menjadi singa dewasa, sedang berjalan dengan ceria. Di saat Simba ingin minum, tiba-tiba dia dikejutkan dengan sosok yang dia kenal. Simba, apa benar itu kau? Tunggu, kau siapa? Ini aku Nala, temanmu dulu. Oh, Nala. Bagaimana kabarmu? Buruk, setelah kematian Mufasa dan kepergian kau, Scar menjadi raja dan dia adalah raja yang buruk. Dia hanya menebarkan kesengsaraan kepada penduduk savana. Dia membiarkan seluruh karnivora bagian luar masuk ke wilayah kita. Itu membuat keseimbangan di savana terganggu. Kembalilah Simba, kami membutuhkanmu. Tidak bisa Nala, aku tidak pantas menjadi raja. Justru disinilah tempatku bersama dengan teman-temanku. Pumba dan Timon pun datang dan terkejut melihat Nala. Ah, singa, apakah dia akan memakan kita? Wah, Simba, lindungilah kami. Tenanglah teman-teman, dia adalah Nala, teman masa kecilku. Wah, bikin panik saja. Simba, tolong kembalilah, kami membutuhkanmu. Tidak bisa Nala, maafkan aku. Simba pun beranjak pergi dari tempat itu dan meninggalkan Nala. Namun, Nala terus mengikutinya dan membujuknya hingga waktu pun berubah menjadi malam hari, di mana mereka harus beristirahat. Saat semua tertidur, Simba dibangunkan oleh sesosok monyet. Oi Simba, bangun, ini ikut aku. Siapa kamu? Sudah, ikut saja kocak. Simba pun mengikuti monyet itu. Monyet itu membawa Simba ke sebuah lapang rumput yang luas. Tidak ingin menjadi raja ya Simba? Bagaimana kau bisa tahu? Hahaha, aku tahu semua yang kau lakukan, dasar singa kocak. Ya, aku tidak ingin menjadi raja. Aku merasa tidak siap karena aku bukan singa yang tangguh dan kuat seperti ayahku. Lagi pula aku tidak bisa menolongnya di saat terakhirnya. Kapan itu terjadi? Saat aku kecil. Berarti itu masa lalu. Simba, dengarkan aku. Jika kau merasa masa lalu yang buruk, kau hanya punya 2 pilihan. Belajar darinya atau lari darinya. Sekarang aku tanya padamu, kamu itu siapa? Aku adalah Simba. Kau adalah singa, Simba. Mufasa juga salah satu singa. Kamu tidak boleh melupakan jati dirimu. Dan Mufasa adalah sama. Aku yakin kamu mewarisi semangat Mufasa. Kerajaan singa diambang keruntuhan. Apakah kamu bisa membiarkan tanggung jawab yang diberikan ayahmu? Tapi... Tidak ada tapi-tapi, larilah dan ambil kembali kekuasaanmu. Mendengar itu, Simba pun semangat kembali dan membangunkan Nala dan Tim. Mendengar itu, Simba pun semangat kembali. Dia membangunkan Nala, Timon, dan Pumba untuk ikut kembali ke rumahnya. Sementara itu, di rumah Simba, Sekar terlihat marah karena Nala berhasil kabur dari rumah. Nala, jangan sampai dia bertemu dengan Simba. Tak lama kemudian Simba datang dan bertemu dengan Sekar. Roar! Paman Scar, apa yang kau lakukan pada rumahku? Hanya sedikit memperbaikinya. Bukankah ini terlihat kacau? Diam Pumba, kau jangan mengganggu adegan intens ini.
Simba yang marah langsung maju menyerang Sekar. Roar. Sekar membalas serangan Roar. Simba. Namun Simba yang sudah menjadi kuat mampu memojokkan Sekar. Sekar pun berlari, kabur namun tetap dikejar oleh Simba. Sampailah mereka di ujung jurang. Kau ingat tempat ini, Sekar? Simba, tunggu sebentar, itu hanya kecelakaan. Kecelakaan. Roar, jangan bercanda. Hal ini membuat luka di seumur hidupku. Dengan cepat, Simba mendorong Sekar jatuh ke bawah jurang. Jurang yang sama dengan tempat Mufasa terjatuh. Tak lama kemudian, Nala datang. Simba, kau menang. Itu baru kawanku. Ayo pulang Simba, jadilah raja kami. Iya, Nala. Mereka pun kembali ke rumah mereka. 2 tahun berlalu. Kerajaan Singa sudah kembali damai seperti semula. Dan Simba pun diangkat untuk menjadi raja savana. Ini adalah kisah ini mengajarkan agar kita harus mengenal kemampuan dan kekuatan diri kita yang sebenarnya. Dan jangan selangkah untuk merebut kekuasaan orang lain. Terima kasih.